Di usiaku yang baru 25 tahun, semua orang mengira aku adalah istri berhijab paling malang, karena hanya bisa diam menyaksikan selingkuhan suamiku melahirkan. Mereka menanti air mataku tumpah meratapi pengkhianatan ini, tanpa tahu bahwa aku justru sedang menahan senyum kemenangan. Aku tidak menangis sama sekali karena aku memegang satu rahasia besar. Hasil tes DNA di ponselku membuktikan bahwa bayi yang baru lahir itu sama sekali bukan anak suamiku. Selamat datang di cerita Nela. Absen yuk, sahabat dari mana saja nih? Jangan lupa subscribe ya. Bagi yang sudah subscribe, semoga diberi rejeki yang mengalir. Bau karbol yang menyengat bercampur dengan hawa dingin dari pendingin ruangan rumah sakit ini seolah menusuk langsung ke pori-pori kulitku, namun aku tetap berdiri tegak dengan keanggunan yang tak tergoyahkan di koridor lantai 3. Di usiaku yang baru menginjak 25 tahun, aku sudah dipaksa oleh keadaan untuk menyaksikan sebuah sandiwara paling menjijikkan dalam hidupku, berdiri tepat di depan pintu ruang bersalin tempat selingkuhan suamiku sedang bertaruh nyawa. Kain pashmina modern berwarna soft beige yang melilit rapi di kepalaku terasa seperti mahkota ketegaran, menyembunyikan badai yang seharusnya bergejolak di dalam dada. Sementara setelan blus premium yang melekat pas di tubuhku mempertegas bahwa aku tidak akan membiarkan diriku terlihat hancur atau runtuh sedikit pun di hadapan orang-orang yang telah mengkhianatiku. Di ujung koridor yang berjarak hanya beberapa langkah dariku, Mas Danang, pria yang 3 tahun lalu mengucapkan janji suci di depan ayahku, tampak berjalan mondar-mandir seperti kesetanan dengan kemeja biru dongkernya yang sudah kusut masai. Wajah tampan khas prianya kini memucat, dipenuhi peluh kecemasan yang terus menetes, sementara jemarinya tak henti-henti menjambak rambut rapinya sendiri, setiap kali mendengar suara rintihan kesakitan dari balik pintu ruangan itu. Dia begitu panik, begitu ketakutan kehilangan wanita yang selama setahun terakhir ini dia sembunyikan dariku, seolah-olah dunianya akan runtuh jika sesuatu yang buruk terjadi pada perempuan yang sedang berjuang melahirkan anak yang diklaim sebagai darah dagingnya itu. Suster dan dokter sesekali keluar masuk dengan tergesa-gesa, membawa peralatan medis dan menyisakan celah pintu yang sedikit terbuka, memperlihatkan sekilas sosok Maya yang terbaring lemah di atas ranjang dengan baju pasien berwarna hijau muda. Wajahnya yang biasanya dipoles kosmetik tebal kini tampak sangat mengerikan. Pucat pasi, bengkak oleh tangisan, dan dipenuhi keringat dingin dengan sisa-sisa makeup yang luntur mengaliri pipinya yang kuyu. Dia terus mengepalkan tangannya ke spray rumah sakit hingga buku-buku jarinya memutih, memekik kesakitan bukan hanya karena kontraksi yang menyiksa tubuhnya, melainkan karena rasa takut yang amat besar yang terpancar jelas dari kedua matanya saat tatapan kami sempat bertemu di udara. Mas Danang tiba-tiba menghentikan langkah kakinya yang gelisah, lalu berbalik dan menatapku dengan tatapan yang sangat rumit, sebuah perpaduan antara rasa bersalah yang amat dalam, ketakutan yang mencekam, sekaligus seulas harapan agar aku sudi memberikan simpati. Dia berjalan mendekat, menyeret langkahnya yang terasa berat, lalu mencoba meraih jemariku dengan tangannya yang gemetar dan terasa sangat dingin, memohon seolah-olah akulah satu-satunya sandaran yang tersisa di tengah kekacauan yang dia ciptakan sendiri. "Rania, tolong maafkan Mas. Mas tahu Mas bajingan, tapi tolong doakan Maya dan bayi kami agar selamat. Mas tidak tahu harus berbuat apa lagi jika terjadi sesuatu pada mereka," bisiknya dengan suara serak yang bergetar hebat, menanti air mataku tumpah meratapi nasibku yang malang. Semua orang di koridor itu, mulai dari keluarga besar Mas Danang hingga beberapa perawat yang tahu statusku sebagai istri sah, memandangku dengan tatapan iba seolah-olah aku adalah wanita berhijab paling menderita dan tertindas di dunia yang hanya bisa pasrah menerima poligami terselubung ini. Mereka menanti ledakan emosiku, mereka menantikan aku menjerit, menangis, atau setidaknya memaki pria di hadapanku ini demi meluapkan rasa sakit hati karena dikhianati secara terang-terangan di depan ruang bersalin. Namun, mereka semua salah besar,
karena di balik wajah manis dan imutku yang terlihat tenang ini, aku sama sekali tidak merasakan kesedihan ataupun dorongan untuk meneteskan air mata. Hatiku justru terasa begitu lapang dan dipenuhi oleh kepuasan yang sinis. Aku perlahan menarik tanganku dari genggamannya dengan gerakan yang sangat halus namun tegas, lalu merapikan letak jam tangan pintarku yang melingkar di pergelangan tangan kiri, tanpa memutuskan pandangan mata tajamku dari wajah suamiku yang tampak sangat menyedihkan. Aku menarik napas dalam-dalam, membiarkan keheningan sesaat merayap di antara kami, sebelum akhirnya mengulas sebuah senyum tipis yang sangat misterius. Sebuah senyuman yang sama sekali tidak merefleksikan rasa sakit, melainkan sebuah senyum kemenangan yang tertahan. Tenang saja, Mas, aku tidak akan mengutuk atau mendoakan yang buruk untuk wanita di dalam sana. Jalani saja seluruh proses ini dengan tenang karena semuanya akan segera selesai. Ucapku dengan nada suara yang begitu lembut, datar, dan sama sekali tidak bergetar, membuat Mas Danang justru tampak semakin kebingungan dan bergidik ngeri melihat ketenanganku. Pria itu tidak pernah tahu bahwa sejak 2 hari yang lalu, isi kepalaku tidak lagi dipenuhi oleh cinta atau keinginan untuk mempertahankan pernikahan sampah ini, melainkan sebuah rencana balas dendam yang tersusun sangat rapi. Di dalam saku blus yang kukenakan, ponsel pintarku terasa sedikit hangat, menyimpan sebuah dokumen digital yang baru saja kukirim ke folder rahasia yang terkunci sangat aman dan tidak bisa diakses oleh siapapun. Dokumen itu adalah sebuah bom waktu yang siap meledakkan seluruh hidup Mas Danang dan Maya, sebuah bukti otentik dari laboratorium genetika terkemuka di Jakarta yang kudapatkan dengan cara yang sangat cerdik tanpa pernah disadari oleh mereka berdua. Aku teringat bagaimana 1 minggu yang lalu, dengan memanfaatkan posisiku sebagai istri yang berpura-pura peduli dan bersikap manis, aku dengan mudah mengambil sampel air liur Mas Danang dari sikat giginya, serta mencuri sampel rambut beserta bercak darah Maya dari dokumen pemeriksaan kehamilan yang tertinggal di mobil. Aku membayar mahal sebuah lembaga forensik swasta untuk melakukan tes DNA prenatal pasca amniosentesis demi mencocokkan silsilah genetik janin yang dikandung Maya dengan suamiku yang begitu bangga akan segera memiliki penerus tahta keluarga itu. Hasilnya sangat mencengangkan sekaligus membuatku ingin tertawa keras-keras di kamar sendirian. Selembar kertas digital itu menyatakan dengan akurasi 99,9% bahwa Mas Danang sama sekali bukan ayah biologis dari anak yang sedang dilahirkan hari ini. Suara tangisan bayi yang melengking tiba-tiba pecah dari dalam ruang bersalin, memotong semua lamunan di kepalaku dan seketika mengubah atmosfer koridor rumah sakit menjadi sangat riuh oleh rasa lega dari keluarga Mas Danang yang langsung mengucap syukur. Mas Danang sendiri langsung terduduk di lantai koridor, menutup wajahnya dengan kedua tangan sambil menangis sesenggukan, mengira bahwa air mata yang dikeluarkan adalah air mata kebahagiaan, karena telah resmi menjadi seorang ayah dari wanita pilihan hatinya. Dia mendongak menatapku dengan mata merah yang basah, berharap aku akan ikut menangis haru, atau setidaknya menunjukkan gurat cemburu seorang istri yang posisinya telah tergeser oleh kehadiran seorang anak dari wanita lain. Aku hanya berdiri bergeming dengan menyilangkan kedua tangan di depan dada, memperhatikan suamiku yang bersujud syukur di lantai rumah sakit dengan tatapan yang sangat dingin dan penuh rasa muak yang mendalam. Aku meraba ponsel di dalam sakuku, merasakan tekstur kerasnya yang kini menjadi senjata paling mematikan untuk menghancurkan kebahagiaan semu yang baru saja mereka rasakan beberapa detik lalu. Perlahan, aku melangkah mendekati pintu ruang bersalin yang kini terbuka lebar, bersiap memberikan ucapan selamat yang paling berkesan seumur hidup mereka, sembari berbisik di dalam hati bahwa pertunjukan yang sesungguhnya baru saja dimulai dan aku akan memastikan mereka merangkak memohon ampun di kakiku setelah rahasia besar ini kubuka. Pintu kaca ruang bersalin itu akhirnya bergeser terbuka sepenuhnya, mengembuskan aroma obat-obatan yang tajam bersamaan dengan langkah beberapa perawat yang keluar membawa peralatan medis yang kotor.
Mas Danang langsung melompat berdiri dari lantai dengan sisa-sisa air mata kebahagiaan yang masih membasahi pipinya, tidak memedulikan penampilannya yang sudah sangat berantakan demi bisa segera melihat perempuan yang baru saja memberinya seorang anak. Langkah kakinya begitu tergesa-gesa, mengabaikan keberadaanku seolah-olah aku hanyalah seonggok pajangan tak bernyawa di koridor ini, sementara aku tetap melangkah dengan santai di belakangnya dengan ritme yang teratur dan penuh wibawa. Siluet setelan blus premium yang kukenakan bergerak anggun mengikuti langkah kakiku yang mantap, menciptakan kontras yang sangat nyata antara kepanikan mereka yang norak dan ketenanganku yang berkelas. Di dalam ruangan bernuansa putih pucat itu, Maya tampak terbaring lemah dengan rambut hitamnya yang basah oleh keringat dan menempel berantakan di dahinya yang kuyu. Di samping ranjangnya, sebuah boks bayi beroda besi telah diletakkan, memuat sesosok makhluk kecil berkulit merah yang dibungkus kain bedung berwarna kuning muda yang masih menangis lirih. Mas Danang langsung menghambur ke sisi ranjang, menggenggam erat tangan Maya yang masih dipasang selang infus lalu mengecup kening wanita itu, berkali-kali dengan penuh rasa cinta yang meluap-luap. "Terima kasih sayang, terima kasih banyak, kamu sudah melahirkan anak kita dengan selamat. Mas bahagia sekali hari ini," bisik Mas Danang dengan suara yang bergetar hebat karena saking terharunya. Maya mengulas senyum lemah yang dipaksakan, namun mata sayunya langsung membelalak penuh kewaspadaan begitu melihat sosokku melangkah masuk dan berdiri tepat di ujung ranjang tempat tidurnya. Tangannya yang bebas refleks meraba kain selimut rumah sakit, mencoba menariknya lebih tinggi seolah-olah ingin bersembunyi dari tatapan mataku yang menembus langsung ke dalam jiwanya yang penuh dosa. Di usiaku yang masih 25 tahun ini, aku mungkin terlihat seperti gadis muda yang mudah ditipu, namun sorot mata tajam yang kupancarkan saat ini sanggup membuat nyali wanita yang dicap sebagai pelakor sukses itu langsung ciut seketika. Dia tahu dia telah merebut suamiku, tetapi dia tidak pernah tahu bahwa aku memegang kartu as yang jauh lebih mematikan daripada sekadar melabraknya secara fisik. Ibu mertuaku yang ikut masuk ke dalam ruangan langsung menghampiri boks bayi dengan wajah yang berseri-seri penuh kemenangan, lalu sengaja melirikku dengan tatapan sinis yang merendahkan. "Lihat ini, Danang, hidungnya mirip sekali denganmu waktu kecil. Garis matanya juga tidak salah lagi adalah garis mata keluarga kita," ujar ibu mertuaku dengan suara yang sengaja dikeraskan agar seisi ruangan mendengar sindirannya. Beliau kemudian menatapku dengan senyum mengejek, seolah ingin menegaskan bahwa posisiku sebagai menantu kini sudah tidak ada harganya lagi, karena aku belum juga memberikan cucu setelah 3 tahun pernikahan yang hambar ini. Aku hanya tersenyum tipis mendengar racauan wanita tua itu, menahan tawa geli yang hampir meledak di tenggorokanku, karena tahu betapa bodohnya mereka yang sedang merayakan genetik palsu. "Rania, kemarilah, lihat anakku, bukankah dia sangat tampan dan mirip denganku?" Panggil Mas Danang dengan nada pamer yang sangat kentara, mencoba menegaskan dominasinya sebagai seorang pria yang kini merasa di atas angin. Dia berdiri dengan berkacak pinggang di samping boks bayi, menatapku dengan pandangan yang seolah mengatakan bahwa aku harus menerima kenyataan pahit ini dan bersiap untuk dimadu secara resmi. Aku melangkah mendekati boks bayi tersebut dengan santai, mengabaikan tatapan tajam dan penuh permusuhan dari ibu mertuaku yang sengaja memasang badan untuk melindungi cucu haramnya itu. Aku menunduk sedikit, menatap wajah bayi mungil yang masih merah itu dengan ekspresi wajah yang sangat datar tanpa ada sedikit pun rasa benci maupun rasa sayang. Ya, dia bayi yang bersih, kasihan sekali dia harus lahir ke dunia dari rahim yang penuh dengan kebohongan busuk, ucapku dengan suara yang sangat tenang namun bertenaga, seketika membuat atmosfer perayaan di dalam kamar bersalin itu menjadi beku dan tegang. Senyum di wajah Mas Danang langsung lenyap seketika, digantikan oleh kerutan di dahi yang memperlihatkan rasa tidak senangnya atas ucapanku yang dianggap merusak momen bahagianya. Sementara itu, di atas ranjangnya,
Wajah Maya mendadak berubah menjadi semakin pucat pasi melebihi warna spray yang didudukinya. Jemarinya mulai gemetar hebat karena kalimatku barusan terdengar, seperti sebuah ancaman yang sangat spesifik bagi rasa bersalahnya. Apa maksudmu bicara begitu, Rania? Kamu cemburu karena tidak bisa melahirkan anak untuk suamimu, lalu sekarang kamu mau mengutuk anak ini? Bentak ibu mertuaku dengan suara melengking, jarinya yang keriput menunjuk tepat ke arah wajahku dengan penuh kemarahan. Beliau melangkah maju, mencoba mengintimidasiku dengan tubuhnya yang pendek, berharap aku akan ketakutan lalu menangis bersimpuh meminta maaf seperti yang biasa kulakukan dulu saat masih menjadi istri yang penurut. Namun, aku tidak bergeser 1 sentimeter pun. Aku justru menatap balik mata wanita tua itu dengan pandangan dingin yang membuat beliau perlahan menurunkan jarinya dengan perasaan bingung dan ngeri. Ibu tidak perlu berteriak di kamar rumah sakit ini, karena suara keras ibu tidak akan bisa mengubah kenyataan menjijikkan yang sedang ibu banggakan saat ini. Balasku dengan nada yang sangat halus namun menusuk dalam, meredam seluruh amarah di ruangan itu dengan ketenanganku yang mutlak. Aku perlahan meraba saku blus kantongku, menyentuh permukaan ponsel pintarku yang terasa dingin, merasakan kekuatan besar yang tersimpan di dalam benda elektronik kecil tersebut. Di dalam sana, file PDF hasil tes DNA prenatal yang menyatakan bahwa probabilitas Mas Danang sebagai ayah biologis adalah 0%, seolah sedang berteriak minta segera dilepaskan untuk menghancurkan topeng kebahagiaan mereka. Mas Danang melangkah maju menghampiriku dengan rahang yang mengeras, merasa harga dirinya sebagai kepala keluarga diinjak-injak oleh ketundukan yang kini telah hilang dari dalam diriku. Jaga bicaramu, Rania. Kalau kamu tidak bisa membagikan kebahagiaan di hari kelahiran anakku, lebih baik kamu pulang sekarang juga dan jangan pernah mengacau di sini. Ancamnya dengan suara rendah yang ditekan, mencoba mengusirku agar dia bisa melanjutkan pesta kecilnya bersama selingkuhannya, tanpa perlu merasa terbebani oleh kehadiran istri sahnya. Dia mengira ancaman pengusiran itu akan membuatku menangis histeris ketakutan akan diceraikan, karena dia tahu betul dulu aku sangat mencintainya dan takut kehilangan dirinya. Aku menarik napas dalam-dalam, merapikan kembali lipatan hijab pashminaku yang sedikit bergeser karena embusan angin dari pendingin ruangan, lalu menatap Mas Danang tepat di manik matanya dengan senyuman paling manis yang pernah kuberikan padanya. Baiklah, kalau itu maumu Mas, aku akan pergi sekarang juga dari tempat ini, tapi ingat satu hal, jangan pernah menyesali permintaanmu ini di kemudian hari. Ucapku dengan nada santai yang penuh teka-teki yang misterius. Aku berbalik dengan gerakan anggun yang memamerkan proporsi tubuhku yang sempurna, meninggalkan ruangan itu tanpa menoleh lagi, membiarkan mereka menikmati sisa-sisa kebahagiaan semu sebelum badai kehancuran yang sesungguhnya kukirimkan lewat 1 klik di ponselku malam ini. Langkah kakiku bergaung pelan di atas lantai marmer lobi rumah sakit yang mulai sepi, berirama mantap seakan menuntun segenap sisa harga diriku keluar dari lingkaran setan yang melelahkan ini. Begitu pintu kaca otomatis terbuka, embusan angin malam Jakarta langsung menyapu wajah manisku, membawa kesegaran yang selama berjam-jam ini terenggut oleh aroma kemunafikan di dalam ruang bersalin tadi. Di bawah temaram lampu jalanan, aku berdiri sejenak sembari merapatkan blus premium yang membungkus tubuh rampingku, merasakan kebebasan yang mutlak kini berada di dalam genggamanku. Di usiaku yang baru 25 tahun, wanita lain mungkin akan meratap di pojok kamar mandi meratapi nasib di madu, tetapi aku justru merasa seperti seorang jenderal yang siap menekan tombol peluncur rudal ke arah markas musuh. Aku melangkah menuju mobil sedan putihku yang terparkir di bawah rimbunnya pohon peneduh, lalu segera masuk ke dalam kabin yang senyap dan mengunci seluruh pintunya dengan rapat. Suasana sunyi di dalam mobil ini terasa begitu mewah setelah semua drama melelahkan dan teriakan histeris ibu mertuaku yang merusak telinga di kamar rumah sakit tadi.
Aku menyandarkan punggungku yang lelah pada jok kulit yang empuk, menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan mengeluarkan ponsel pintar mahal dari dalam saku bajuku yang sejak tadi terus terasa hangat. Layar ponsel yang menyala terang itu merefleksikan sorot mata tajamku yang penuh dengan binar kemenangan, memantulkan gambar sebuah dokumen berlogo Laboratorium Forensik Internasional yang sangat resmi. Jemariku yang lentik bergerak dengan sangat tenang di atas layar sentuh, membuka aplikasi pesan singkat dan mencari kontak bernama Mas Danang, yang kini sudah tidak memiliki arti apa-apa lagi di dalam hidupku. Aku menatap foto profil pernikahan kami yang masih terpajang di sana dengan senyum sinis yang mengembang di bibir, mengingat betapa bodohnya aku dulu yang sempat memuja pria berwajah sawo matang itu. Tanpa keraguan sedikit pun, aku melampirkan file PDF hasil tes DNA prenatal yang menyatakan secara mutlak bahwa bayi yang dikandung Maya memiliki kecocokan genetik 0% dengan dirinya. Di bawah lampiran file yang mematikan itu, aku mengetikkan sebuah kalimat singkat yang sangat padat dan menohok. Selamat atas kelahiran bayi yang sama sekali bukan anak kandungmu, Mas. Nikmati hadiah pernikahan kedua dariku. Tidak butuh waktu lama bagi sistem aplikasi untuk memunculkan 2 centang biru, menandakan bahwa pria yang sedang mabuk kepayang di rumah sakit itu telah membuka pesan yang kukirimkan di sela-sela waktu senggangnya. Aku meletakkan ponsel itu di atas dashboard mobil, lalu sengaja menyalakan mesin dan memutar musik instrumen klasik dengan volume rendah untuk menemani detik-detik kehancuran yang sebentar lagi akan terjadi. Dari balik kaca depan mobil yang agak gelap, aku menatap ke arah jendela lantai 3 gedung rumah sakit tempat ruang bersalin Maya berada, membayangkan bagaimana raut wajah tampan suamiku akan berubah seketika. Aku menghitung mundur di dalam hati dengan tenang, tahu betul bahwa dokumen medis dengan tingkat akurasi 99,9% itu tidak akan memberi mereka ruang untuk mengelak. Hanya dalam hitungan menit, layar ponselku di atas dashboard berkedip-kedip dengan hebat, menampilkan panggilan video masuk dari Mas Danang yang langsung kusambut dengan sapuan jari yang sangat santai. Begitu panggilan terhubung, wajah suamiku yang tadinya dipenuhi kebahagiaan kini tampak begitu mengerikan. Matanya melotot tajam dengan urat-urat leher yang menegang kemerahan seolah ingin keluar dari kulitnya. Rania, apa-apaan ini? Dokumen palsu apa yang kamu kirimkan ke ponselku? Kamu sengaja ingin memfitnah Maya karena kamu gila dan cemburu, kan? Teriaknya dengan suara parau yang menggema keras di dalam kabin mobilku, memperlihatkan kepanikan luar biasa yang coba dia tutupi dengan kemarahan yang meluap-luap. Aku menatap wajah paniknya di layar ponsel dengan ekspresi yang sangat manis, imut, dan sedikit memiringkan kepala seolah-olah sedang menonton sebuah pertunjukan komedi murahan yang sangat menghibur. Mas, jika kamu meragukan keaslian dokumen digital itu, kamu bisa melihat nomor registrasi resmi di bagian atas kertas dan mengeceknya langsung ke Laboratorium Forensik Pusat di Jakarta Selatan. Balasku dengan nada suara yang sangat lembut namun syarat akan penekanan yang dingin. Aku tidak sebodoh selingkuhanmu yang mengira bisa membodohi semua orang dengan tangisan palsu. Aku membayar sangat mahal untuk memastikan bahwa kamu tidak mendonorkan hartamu pada anak pria lain. Lanjutku sembari merapikan helaian pashmina coklat susuku yang tampak sempurna di kamera. Di latar belakang panggilan video tersebut, aku bisa mendengar suara keributan yang mulai pecah di dalam kamar perawatan rumah sakit, disusul oleh suara histeris Maya yang tampaknya ikut membaca pesan tersebut. Danang, itu tidak benar. Rania bohong. Dia mau memisahkan kita. Demi Tuhan, ini anakmu, Danang. Jerit Maya dari atas ranjangnya dengan suara yang melengking parah. Terdengar sangat ketakutan sampai-sampai suaranya putus-putus menahan sesak. Di usiaku yang baru 25 tahun ini, aku merasa kepuasan batin yang luar biasa melihat wanita yang dulu dengan sombongnya merebut kebahagiaanku kini merangkak ketakutan di atas ranjang bersalinnya sendiri akibat ulahnya yang serakah.
Mas Danang tidak lagi mendengarkan pembelaan Maya. Dia tampak membalikkan tubuhnya menghadap wanita itu dengan mata yang merah menyala oleh amarah yang bercampur dengan rasa malu yang teramat sangat di depan ibunya sendiri. "Diam kamu, Maya. Katakan yang sejujurnya padaku. Anak siapa yang sebenarnya ada di dalam box bayi ini? Jawab aku, bajingan!" Bentak Mas Danang dengan suara yang menggelegar, bahkan sampai membuat ponsel yang dipegangnya bergetar hebat merekam kekacauan tersebut. Ibu mertuaku yang tadinya sibuk memuji kemiripan garis wajah sang bayi kini terdengar menangis histeris, terpukul oleh kenyataan bahwa cucu emas yang dia banggakan ternyata adalah sebuah tamparan keras bagi kehormatan keluarganya. Aku tertawa kecil. Sebuah tawa renyah yang terdengar sangat merdu namun sangat menyakitkan bagi siapapun yang mendengarnya di tengah situasi yang penuh dengan pertumpahan air mata itu. "Nah, Mas Danang, sepertinya pesta menyambut bayi barumu sudah berubah menjadi sangat meriah. Jadi aku tidak ingin mengganggu momen kebersamaan keluarga bahagia kalian lebih lama lagi," ucapku dengan nada mengejek yang sangat kental sebelum tanganku bergerak menuju tombol merah di layar. Sebelum menutup panggilan, aku memastikan dia melihat senyum kemenanganku yang paling menawan, sebuah tatapan yang menegaskan bahwa posisiku kini jauh berada di atas mereka yang telah hancur berkeping-keping. Klik. Sambungan video itu terputus seketika, mengembalikan keheningan yang damai ke dalam kabin sedan putihku yang nyaman di tengah kegelapan malam Jakarta. Aku melempar ponselku ke jok samping dengan perasaan lega yang belum pernah kurasakan selama setahun belakangan ini, lalu mulai memindahkan tuas transmisi mobil ke posisi berkendara. Sambil menginjak pedal gas perlahan meninggalkan pelataran rumah sakit, aku berbisik pada diriku sendiri bahwa ini barulah babak pembuka dari kehancuran mereka, karena besok pagi seluruh aset, rumah mewah, dan tabungan bisnis atas namaku yang dinikmati Mas Danang akan segera kucabut tanpa sisa. Matahari pagi Jakarta beringsang masuk menembus celah gorden ruang tamu rumah mewahku, memantulkan kilau keemasan pada vas bunga kristal yang berdiri anggun di atas meja marmer. Aku duduk dengan tenang di sofa beludru sambil menikmati secangkir teh chamomile hangat. Penampilanku sudah sangat rapi dengan balutan bodycon long dress muslimah berwarna emerald green yang memperlihatkan lekuk tubuh body goalsku dengan sangat elegan dan sopan. Hijab pashmina sutra senada terlilit sempurna di leherku, membingkai wajah manisku yang tampak segar tanpa ada sedikit pun lingkaran hitam bekas begadang semalam. Di usiaku yang baru 25 tahun, rumah seharga miliaran rupiah ini sepenuhnya adalah hasil jerih payahku dari bisnis waralaba kosmetik yang kukembangkan sendiri, sementara Mas Danang hanyalah menumpang hidup di atas kejayaanku. Suara deru mobil yang berhenti dengan rem mendadak di halaman depan, seketika memecah keheningan pagi, disusul suara hantaman pintu mobil yang ditutup dengan sangat kasar. Tidak butuh waktu lama hingga pintu utama rumah bergaya minimalis modern ini terbuka lebar secara paksa, memperlihatkan sosok Mas Danang yang melangkah masuk dengan sisa-sisa kehancuran semalam yang tercetak jelas di wajah sawo matangnya. Kemeja biru dongker yang dia kenakan sejak kemarin kini sudah kusut masai penuh noda, matanya merah padam karena tidak tidur semalaman, dan rahangnya mengeras menahan amarah yang luar biasa. Dia menatapku yang sedang duduk santai dengan pandangan penuh kebencian, seolah-olah akulah penjahat utama yang telah merampas seluruh kebahagiaan hidupnya dalam semalam. "Rania, puas kamu sekarang setelah mengacaukan segalanya di rumah sakit semalam?" Maya histeris sampai jahitannya robek dan ibuku jatuh pingsan karena syok membaca dokumen sialan itu. Teriak Mas Danang dengan suara parau yang menggema memekakkan telinga di ruang tamu yang luas ini. Dia berjalan cepat menghampiriku, lalu menggebrak meja marmer di hadapanku hingga cangkir tehku sedikit terguncang dan airnya memercik ke permukaan meja.
Napasnya memburu kasar seperti banteng yang terluka, menanti reaksi ketakutan atau air mata penyesalan dari istri berhijab yang selama ini selalu mengalah dan berbicara lemah lembut di hadapannya. Aku perlahan meletakkan cangkir tehku kembali ke tatakannya tanpa menimbulkan suara sedikit pun, lalu mendongak menatap wajah suamiku yang tampak sangat menyedihkan itu dengan ekspresi imut dan tenang. "Kenapa harus aku yang merasa puas, Mas? Bukankah seharusnya kamu yang berterima kasih karena aku sudah menyelamatkanmu dari kewajiban membiayai anak pria lain seumur hidupmu?" Balasku dengan nada suara yang sangat tenang, lembut, dan syarat akan sindiran yang mematikan. Aku menyilangkan kaki dengan anggun, memperlihatkan sepatu hak tinggi premiumku yang senada dengan pakaianku, sama sekali tidak terpengaruh oleh intimidasi fisik dan bentakan kasarnya barusan. Wajah Mas Danang mendadak berubah menjadi merah keunguan, rasa malunya sebagai seorang pria yang telah dibohongi oleh selingkuhannya kini bercampur aduk dengan gengsi yang terkoyak di depan istri sahnya. "Kamu jangan berlagak sombong, Rania. Apapun status bayi itu, kamu tetaplah istri yang tidak tahu diuntung karena berani mempermalukan suamimu sendiri di depan publik rumah sakit." Bentaknya lagi, mencoba mencari pembenaran atas harga dirinya yang sudah runtuh berantakan. Dia menunjuk wajahku dengan telunjuknya yang gemetar, tidak rela melihat kenyataan bahwa aku yang berusia 25 tahun ini jauh lebih cerdas, mandiri, dan memegang kendali penuh atas situasi yang menjepit dirinya. Aku hanya tersenyum tipis yang misterius, sebuah senyuman yang membuat Mas Danang mendadak menghentikan teriakannya dan perlahan menurunkan jarinya dengan rasa bingung yang amat sangat. Aku meraba saku pakaianku, mengeluarkan ponsel pintarku, lalu meletakkannya di atas meja marmer dengan layar menghadap ke atas, menampilkan sebuah aplikasi pesan yang sudah terbuka. "Mas, sebelum kamu berteriak lebih jauh dan membuat tenggorokanmu sakit, sebaiknya kamu periksa kotak masuk email kantormu sekarang juga," ucapku singkat dengan nada datar yang penuh teka-teki, memancing rasa penasarannya sekaligus menyuntikkan rasa takut yang baru ke dalam benaknya. Dengan tangan yang gemetar hebat, Mas Danang merogoh saku celananya dan mengeluarkan ponselnya sendiri untuk memeriksa email sesuai dengan instruksiku yang bernada dingin tadi. Begitu matanya membaca baris demi baris dokumen resmi yang baru saja masuk ke emailnya, seluruh sisa keberanian di wajah tampannya mendadak lenyap, digantikan oleh kepucatan pasi yang luar biasa seolah seluruh darahnya telah tersedot habis ke bumi. Dokumen itu adalah surat pembatalan hak kelola operasional atas 3 cabang utama toko kosmetikku yang selama ini dia pimpin, lengkap dengan surat pemutusan fasilitas mobil dinas mewah dan penutupan seluruh kartu kredit tambahan atas namaku. "Rania, apa-apaan ini? Kamu mencabut posisiku sebagai direktur operasional. Kamu tidak bisa melakukan ini secara sepihak, aku ini suamimu," jerit Mas Danang dengan suara yang mendadak melengking panik, kehilangan seluruh keangkuhannya yang pamer semalam di ruang bersalin. Dia menatapku dengan mata melotot penuh keputusasaan, baru menyadari bahwa tanpa tanda tanganku dan tanpa dukungan finansial dariku, dia hanyalah seorang pria biasa berpenghasilan pas-pasan yang tidak akan mampu membiayai gaya hidup mewah selingkuhannya. Semua fasilitas, rumah mewah yang kami tempati, hingga status sosialnya di masyarakat selama ini, adalah murni karena dia menempel pada kesuksesan bisnis istri mudanya ini. Aku berdiri dari sofa dengan gerakan yang sangat fleksibel dan anggun, merapikan letak blazer tipis yang melapisi body condresku, lalu melangkah mendekatinya hingga jarak kami hanya tersisa beberapa jengkal saja. "Tentu saja aku bisa melakukan ini, Mas, karena seluruh modal, sertifikat bangunan, dan badan hukum perusahaan itu adalah mutlak milik pribadiku sebelum kita menikah," bisikku tepat di depan wajahnya dengan tatapan mata yang sangat tajam, dingin, dan penuh rasa muak yang tak lagi ditutupi. "Kamu sudah memilih untuk membangun keluarga baru dengan Maya,
Jadi silakan bawa ibumu dan selingkuhanmu itu hidup dari sisa gaji pokokmu yang tidak seberapa itu. Lanjutku sembari tersenyum manis penuh kemenangan. Mas Danang seketika lemas hingga lututnya tampak goyah. Dia mundur beberapa langkah lalu terduduk di tepi sofa dengan tatapan kosong menatap lantai marmer rumahku yang berkilau bersih. Pria yang semalam begitu bangga mengusirku dari kamar rumah sakit kini tampak seperti pecundang yang kehilangan seluruh dunianya hanya dalam waktu kurang dari 24 jam saja. Aku menatapnya dari atas ke bawah dengan pandangan merendahkan, lalu berbalik melangkah menuju ruang kerja pribadiku tanpa memedulikan panggilannya yang mulai merengek meminta maaf, karena aku tahu pengosongan rumah ini harus segera selesai sebelum sore hari. Tepat pukul 2 siang, 3 buah truk bak terbuka berukuran besar tampak parkir berderet di depan pagar besi rumah mewahku, memancing perhatian para tetangga di kawasan perumahan elit Jakarta ini. Aku berdiri di ambang pintu utama dengan melipat kedua tangan di depan dada, menyaksikan 10 orang petugas berbadan tegap mulai mengangkut barang-barang berharga ke dalam truk. Balutan bodycon long dress muslimah berwarna soft grey yang kukenakan bergerak lembut tertiup angin siang, memperlihatkan siluet tubuhku yang tetap terjaga proporsional dan body goals meski di bawah tekanan konflik rumah tangga. Hijab pashmina hitam yang kulilit rapi melengkapi penampilanku yang berkelas, memancarkan aura seorang wanita muda berusia 25 tahun yang tidak bisa diintimidasi oleh siapapun. Mas Danang yang sejak pagi hanya bisa duduk termenung di pojok ruang tamu mendadak bangkit berdiri dengan wajah yang dipenuhi kepanikan luar biasa begitu melihat sofa bludru mahal mulai diangkat. Wajah sawo matangnya tampak sangat kuyu dengan guratan stres yang semakin mendalam di dahi dan bawah matanya yang menghitam karena kurang tidur. Dia berlari menghampiriku yang sedang mengawasi jalannya pengosongan rumah dengan langkah yang sempoyongan, seperti orang yang kehilangan arah hidup. "Rania, apa-apaan semua ini? Kamu benar-benar keterlaluan. Kenapa kamu mengosongkan rumah ini tanpa membicarakannya dulu denganku secara baik-baik?" Teriaknya dengan suara parau yang syarat akan keputusasaan. Aku bahkan tidak menoleh ke arahnya saat dia berteriak. Pandangan mataku tetap fokus mencoret daftar inventaris barang pada papan jalan yang kupegang di tangan kiri dengan sangat teliti. Rumah ini, beserta seluruh isinya yang bernilai tinggi, dibeli menggunakan rekening pribadi atas namaku jauh sebelum akad nikah kita diucapkan, Mas. Balasku dengan nada suara yang sangat tenang, datar, dan dingin tanpa emisi kemarahan sedikit pun. Aku hanya sedang mengamankan aset pribadiku dari orang-orang toksik yang tidak tahu diri seperti kamu dan ibumu. Lanjutku sembari memberikan isyarat dengan anggukan kepala kepada petugas untuk mengangkut televisi layar datar di ruang tengah. Tapi ini rumah kita, Rania. Di mana harga diriku sebagai suamimu kalau tetangga melihat semua barang-barang ini diangkut keluar seperti terjadi penggerebekan? Bentak Mas Danang lagi, mencoba membawa-bawa konsep harga diri pria yang sebenarnya sudah dia injak-injak sendiri semenjak berselingkuh dengan Maya. Dia mencoba meraih papan jalan yang kupegang untuk menghentikan aktivitasku, berharap aksi fisiknya bisa membuatku tunduk dan ketakutan seperti dulu. Namun, dengan gerakan yang sangat fleksibel dan cepat, aku melangkah mundur 1 jengkal, menghindari sentuhan tangannya sembari menatapnya dengan tatapan mata yang sangat tajam dan menghunjam dalam. Harga dirimu sudah hilang semenjak kamu membiarkan selingkuhanmu melahirkan anak pria lain dan berteriak sombong di depan ruang bersalin rumah sakit semalam, Mas Danang. Ucapku dengan suara rendah yang sangat menusuk, membuat kata-katanya seketika tercekat di tenggorokan. Wajah manis dan imutku kini tidak lagi memancarkan kelembutan seorang istri yang manja, melainkan ketegasan mutlak dari seorang pengusaha sukses yang sedang mengeksekusi kerugian bisnisnya. Mas Danang terdiam 1000 bahasa, rahangnya gemetar menahan malu yang teramat sangat karena 2 petugas pengangkut barang sempat menoleh dan menatapnya dengan pandangan merendahkan.
Belum sempat Mas Danang membalas ucapanku, sebuah mobil taksi online berhenti tepat di depan pagar rumah, dan dari dalamnya keluarlah ibu mertuaku dengan wajah yang berantakan dan napas yang terengah-engah. Wanita tua itu melangkah tergesa-gesa masuk ke halaman rumah dengan sisa-sisa kesombongan semalam yang kini telah berganti menjadi raut wajah panik bercampur ketakutan yang amat sangat. Begitu melihat truk-truk besar sedang memuat barang-barang mewah, beliau langsung menjerit histeris sambil menunjuk-nunjuk ke arahku dengan jarinya yang gemetar. "Rania, kamu menantu durhaka. Apa yang kamu lakukan pada rumah anakku? Kamu mau mengusir kami ke jalanan?" Pekik ibu mertuaku dengan suara melengking yang merusak ketenangan siang itu. Aku perlahan menurunkan papan jalan ke samping tubuhku, lalu menatap wanita tua itu dari atas ke bawah dengan senyuman paling manis namun penuh dengan racun sindiran yang mematikan. "Ibu salah alamat, ini bukan rumah anak ibu, melainkan properti mutlak milik Rania," balasku dengan intonasi yang sangat teratur dan anggun, sama sekali tidak terpancing untuk membalas teriakan histerisnya dengan nada tinggi. "Anak ibu hanyalah seorang mantan manajer operasional yang baru saja kupecat karena kinerjanya yang buruk dan moralnya yang cacat. Jadi silakan ibu bawa dia pulang ke rumah kontrakan lama kalian," tambahku dengan senyum tipis yang misterius. Ibu mertuaku seketika memegang dadanya, tubuhnya yang gemuk tampak limbung dan hampir terjatuh jika saja Mas Danang tidak segera berlari menangkap dan memapah tubuh ibunya yang mulai lemas karena syok tingkat tinggi. Beliau menangis sesenggukan, baru menyadari bahwa menantu berhijab yang selama ini mereka remehkan dan mereka anggap lemah ternyata memiliki kekuatan finansial dan hukum yang sanggup memiskinkan mereka dalam sekejap mata. Penyesalan yang amat sangat kini mulai merayap di dalam hati mereka, membayangkan bagaimana nasib mereka setelah ini tanpa ada lagi kucuran dana segar miliaran rupiah dari bisnis kosmetikku. Aku meraba saku luar pakaianku, mengeluarkan ponsel pintarku yang berdesain elegan, lalu membuka aplikasi kamera untuk mengabadikan momen kehancuran ibu dan anak yang sedang terduduk lemas di lantai teras rumahku itu. Layar ponsel pintarku merekam dengan sangat jelas wajah frustrasi Mas Danang dan tangisan histeris ibu mertuaku sebagai dokumen pribadi yang sangat memuaskan untuk kusimpan. Foto dan video ini akan menjadi kenang-kenangan yang sangat indah untuk menandai berakhirnya masa-masa pembodohan yang kalian lakukan padaku selama 3 tahun ini, bisikku sembari mematikan layar ponsel dengan satu klik yang tenang. Ketika truk terakhir selesai memuat sisa barang-barang dan mulai bergerak meninggalkan halaman rumah, aku melangkah keluar menuju mobil sedan putihku yang sudah terparkir rapi di luar pagar. Sebelum masuk ke dalam kabin mobil yang sejuk, aku membalikkan badan dan melemparkan seonggok kunci rumah duplikat ke arah kaki Mas Danang yang masih bersimpuh memeluk ibunya. Kunci rumah ini sudah kuganti dengan sistem digital yang baru. Jadi silakan ambil pakaian-pakaian bekas kalian di dalam kardus di dekat tempat sampah itu, dan jangan pernah berani menginjakkan kaki di perusahaanku lagi, ucapku menutup babak pengosongan hari ini, lalu masuk ke dalam mobil dan melesat pergi tanpa menoleh sedikit pun. 3 hari berlalu sejak pengosongan rumah mewah itu, dan kini aku berada di salah satu restoran mewah bertingkat di kawasan lantai atas Jakarta Pusat untuk memenuhi undangan makan siang yang mendesak. Dari balik dinding kaca besar, aku menatap hamparan gedung pencakar langit yang menembus awan, merasa posisi hidupku kini berada jauh di atas awan yang tinggi, persis seperti statusku saat ini. Penampilanku siang ini sangat memukau dengan body conlong dress muslimah berbahan satin premium berwarna rose gold yang melekat indah, menonjolkan lekuk tubuhku yang proporsional dan body goals berkat olahraga yang teratur. Hijab pashmina sutra senada dililit dengan gaya modern yang sangat rapi di leher, mempertegas kecantikan wajah manisku yang tampak bersinar di usiaku yang baru menginjak 25 tahun tanpa ada sedikit pun beban kesedihan.
Pintu geser ruangan privat restoran itu perlahan terbuka, menampilkan sosok Mas Danang yang melangkah masuk dengan tubuh yang tampak jauh lebih kurus dan raut wajah yang sangat kuyu merana. Wajah tampan khas prianya yang dahulu selalu tampak angkuh kini berganti menjadi sepasang mata yang cekung, redup, dan dipenuhi oleh guratan rasa bersalah yang amat mendalam. Kemeja yang dikenakannya pun bukan lagi barang bermerek mahal hasil gesekan kartu kreditku, melainkan kemeja lama yang warnanya sudah sedikit memudar di bagian kerah. Dia berjalan mendekati mejaku dengan langkah yang lambat dan ragu-ragu, seolah-olah dia sedang berjalan mendekati seorang hakim agung yang siap menjatuhkan vonis mati untuk sisa hidupnya. "Rania, terima kasih banyak karena kamu masih sudi meluangkan waktu untuk menemuiku di tempat seindah ini," ucap Mas Danang dengan nada suara yang sangat serak, rendah, dan bergetar menahan gejolak emosi di dadanya. Dia menarik kursi di hadapanku dengan sangat sopan, lalu duduk dengan posisi tubuh yang membungkuk ke depan, kehilangan seluruh wibawa kepemimpinan yang dulu sering dia pamerkan saat masih menjabat sebagai direktur gadungan di perusahaanku. Sepasang matanya menatapku dengan pandangan memohon, menanti secercah kelembutan atau air mata rindu dari istri mudanya yang selama 3 tahun ini selalu menuruti setiap perkataannya. Aku tidak langsung membalas sapaannya. Aku sengaja memotong daging steak premium di piringku dengan gerakan yang sangat tenang, anggun, dan penuh presisi sebelum menyuapkannya ke dalam mulut. Keheningan yang sengaja kuciptakan selama beberapa menit itu seolah menjelma menjadi siksaan mental yang berat bagi Mas Danang, terlihat dari keringat dingin yang mulai menetes di pelipisnya. Setelah menelan makananku dengan perlahan, aku mengelap bibir manisku menggunakan tisu kain dengan gerakan yang sangat elegan, lalu mendongak menatap lurus ke dalam manik matanya yang dipenuhi keputusasaan. "Aku datang ke sini bukan karena aku merindukanmu, Mas, melainkan karena aku ingin melihat sejauh mana seorang pecundang bisa merangkak setelah seluruh topeng kebohongannya kukuliti habis," balasku dengan nada suara yang sangat lembut, datar, dan syarat akan racun penghinaan yang mematikan. Wajah manis dan imutku tetap mempertahankan senyuman tipis yang misterius, membuat Mas Danang seketika menelan ludah dengan susah payah, karena menyadari ketenanganku sama sekali tidak bisa ditembus oleh manipulasi emosi apapun. Pria di hadapanku ini benar-benar tidak menyadari bahwa setiap detik pertemuan ini telah diatur dengan rencana matang lainnya. Mas Danang tiba-tiba memajukan tubuhnya, lalu mengulurkan kedua tangannya di atas meja marmer, mencoba meraih jemariku dengan gerakan yang sangat dramatis demi mendapatkan simpati yang fiktif. "Rania, Mas mohon." Mas mengaku salah. Mas hilaf karena tergoda oleh tipu daya maya yang mengaku hamil anakku, agar Mas mau membiayai apartemen mewahnya, ratapnya dengan air mata yang mulai mengambang di kelopak matanya yang merah. "Mas sudah mengusir Maya dan bayi haram itu dari apartemen setelah hasil tes DNA yang kamu kirimkan terbukti benar. Mas tidak sudi menjadi ayah dari anak pria lain, Rania. Tolong maafkan Mas, dan mari kita mulai semuanya dari awal lagi," lanjutnya sesenggukan. Aku dengan cepat menarik tanganku menjauh sebelum jemarinya yang kasar sempat menyentuh kulitku, lalu merapikan letak jam tangan pintar berdesain mewah yang melingkar indah di pergelangan tangan kiriku. "Mengusir Maya tidak akan bisa menghapus fakta bahwa kamu telah mengkhianati pernikahan kita selama 1 tahun penuh, Mas Danang," ucapku dengan artikulasi yang sangat jelas dan dingin, memotong semua drama tangisannya seketika. "Kamu hanya sedang menyesal karena sekarang kamu kehilangan fasilitas mewah, kehilangan jabatan direktur, dan harus menanggung malu karena ibumu jatuh sakit akibat ulah serakah kalian sendiri," tambahku sembari tersenyum sinis merendahkan. Mendengar penolakanku yang begitu lugas, rahang Mas Danang mendadak mengeras, dan kilatan amarah yang sempat tersembunyi di balik tangisannya kini mulai naik kembali ke permukaan wajah sawo matangnya. "Rania, jangan egois. Pernikahan itu bukan cuma soal uang dan aset.
Aku ini masih suamimu yang sah secara hukum dan agama. Kamu tidak punya hak untuk memiskinkan keluargaku hanya karena satu kesalahan ini. Bentaknya dengan suara yang tertahan, mencoba menakut-nakuti aku dengan statusnya sebagai kepala keluarga, agar aku merasa bersalah dan kembali tunduk padanya. Aku tertawa kecil, sebuah tawa renyah yang terdengar sangat merdu namun terasa seperti sabetan pecut yang menyengat telinga Mas Danang di dalam ruangan privat yang sunyi itu. Aku meraba saku pakaianku, mengeluarkan ponsel pintarku yang canggih, lalu menyalakan layarnya yang sejak tadi ternyata sedang mengaktifkan mode perekaman suara dan panggilan video langsung dengan tim pengacara hukumku. Kamu bicara soal hukum, Mas? Bagus sekali, karena pengacaraku yang sedang mendengarkan pembicaraan kita saat ini baru saja mendaftarkan gugatan cerai dan tuntutan ganti rugi atas penggelapan dana perusahaan yang kamu lakukan selama memimpin cabang. Ucapku dengan senyum kemenangan yang mutlak. Wajah Mas Danang seketika berubah menjadi pucat pasi seperti mayat. Seluruh sisa keberanian dan amarahnya lenyap tak berbekas dalam hitungan detik setelah mendengar kata penggelapan dana. Dia terperangah dengan mulut terbuka, baru menyadari bahwa kedatangannya ke restoran ini bukanlah untuk mendapatkan kata maaf, melainkan masuk ke dalam jebakan hukum yang sudah kusiapkan untuk menjebloskannya ke dalam penjara. Aku berdiri dari kursi dengan gerakan yang sangat fleksibel dan anggun, membawa tas tangan premiumku, lalu melangkah meninggalkannya yang masih terduduk kaku seperti patung batu tanpa menoleh sedikit pun ke belakang karena urusanku dengannya telah selesai sepenuhnya. Seminggu setelah makan siang yang menjebak itu, aku melangkah masuk ke dalam lobi kantor pengadilan agama dengan kawalan 2 pengacara senior terbaik di Jakarta. Pagi ini, udara kota terasa begitu bersahabat menyambut langkahku, seolah-olah semesta pun ikut merayakan kebebasan yang sebentar lagi akan resmi berada di tanganku. Penampilanku mengundang decak kagum dari beberapa orang di sekitar. Aku mengenakan bodycon long dress muslimah modern berwarna navy blue premium dengan aksen emas minimalis yang mempertegas siluet tubuhku yang ramping dan body goals. Hijab pashmina sutra berwarna senada terlilit sempurna, menampilkan wajah manisku yang tampak berseri-seri di usiaku yang baru 25 tahun, memancarkan aura wanita mandiri berkelas yang siap memenangkan keadilan hidupnya. Di ruang tunggu-tunggu sidang yang agak temaram, aku melihat sosok Maya duduk di sudut ruangan dengan penampilan yang sangat berantakan dan jauh dari kata mewah. Wajah cantiknya yang dahulu selalu dipamerkan di media sosial kini tampak kuyu, pucat, dan dipenuhi gurat penyesalan yang mendalam tanpa polesan kosmetik mahal. Dia mengenakan pakaian gamis murah yang tampak kusut, sementara tangannya yang gemetar sibuk menepuk-nepuk box bayi portable di sampingnya yang berisi anak hasil hubungan gelapnya. Begitu menyadari kehadiranku, matanya yang sembab langsung menatapku dengan tatapan memohon, kehilangan seluruh keangkuhan seorang pelakor yang dahulu berani mengirimkan pesan-pesan bernada ejekan kepadaku. Maya bangkit berdiri dari kursinya dengan langkah yang terlihat sangat lemas, lalu berjalan mendekatiku seolah-olah mengabaikan rasa bersalah yang selama ini menggunung di antara kami. Mbak Rania, saya mohon, tolong dengarkan saya sebentar saja, Mbak. Bisiknya dengan suara yang serak dan bergetar hebat menahan tangis yang hampir pecah di depan umum. Dia mencoba meraih ujung lengan blus premiumku dengan jari-jarinya yang kurus, berharap aksi dramatisnya ini bisa melunakkan hatiku yang mereka kira rapuh karena balutan hijab syari ini. Aku dengan tenang memundurkan langkahku 1 jengkal, membiarkan tangannya melayang di udara kosong tanpa sedikit pun niat untuk membiarkan tubuhku disentuh oleh wanita pengkhianat ini. Jangan pernah berani menyentuhku atau pakaianku dengan tangan yang sudah terbiasa menerima uang haram dari suamiku, Maya. Balasku dengan nada suara yang sangat tenang, datar, dan sedingin es yang membeku di kutub. Wajah manis dan imutku tidak menunjukkan ekspresi kemarahan atau dendam yang meledak-ledak. Aku justru menatapnya dengan pandangan analitis yang membuat nyalinya semakin ciut seketika.
Dua pengacaraku langsung memasang badan di depan, memberikan batasan fisik yang tegas agar wanita di hadapanku ini tidak bisa berbuat nekat atau membuat kegaduhan yang merugikan posisiku menjelang sidang dimulai. Maya langsung jatuh bersimpuh di atas lantai koridor pengadilan yang dingin, mengabaikan pandangan mata puluhan orang yang mulai berbisik-bisik menyaksikan adegan dramatis tersebut. "Mbak Rania, saya mengaku salah. Saya sudah diusir oleh Mas Danang dari apartemen dan sekarang saya tidak punya uang sama sekali untuk membeli susu bayi ini," ratapnya dengan air mata yang mulai mengalir deras membasahi pipinya yang kuyu. Ternyata pria itu tidak punya apa-apa tanpa Mbak Rania. Dia membohongi saya dengan mengaku sebagai pengusaha kaya raya. "Tolong cabut tuntutan ganti rugi terhadap saya, Mbak. Saya tidak tahu harus tinggal di mana lagi setelah ini." Lanjutnya sesenggukan memelas. Aku menunduk sedikit, menatap wanita yang bersujud di kakiku itu dengan senyuman tipis yang syarat akan kemenangan mutlak dan kepuasan batin yang mendalam. "Penyesalanmu sama sekali tidak ada harganya di mataku, Maya, karena kamu baru menangis setelah menyadari bahwa pria yang kamu rebut ternyata hanyalah seorang parasit miskin yang menempel pada hartaku," ucapku dengan artikulasi yang sangat jelas dan menusuk langsung ke ulu hatinya. "Saat kamu menikmati fasilitas mobil mewah dan apartemen hasil keringatku selama setahun ini, apakah kamu pernah memikirkan bagaimana perasaan istri sahnya? Sekarang, nikmatilah hasil dari keserakanmu sendiri," tambahku sembari merapikan pashmina sutraku dengan gerakan anggun. Di saat yang sama, Mas Danang tiba-tiba muncul dari arah pintu masuk dengan langkah yang terburu-buru dan wajah sawo matangnya yang tampak sangat merah padam oleh amarah dan rasa malu. Begitu melihat Maya bersimpuh di hadapanku, dia langsung mencengkeram lengan wanita itu dengan sangat kasar lalu menariknya berdiri paksa hingga Maya menjerit kesakitan. "Jangan mempermalukan dirimu lagi di depan wanita berhati batu ini, Maya. Dia sengaja ingin melihat kita merangkak meminta ampun," bentak Mas Danang dengan suara parau yang dipenuhi rasa frustrasi yang teramat sangat karena seluruh hidupnya kini telah hancur berantakan dalam hitungan hari. Mas Danang kemudian membalikkan tubuhnya menghadapku, menatapku dengan sepasang mata yang merah menyala oleh kebencian yang bercampur aduk dengan keputusasaan yang mendalam. "Rania, kamu benar-benar kejam. Kamu tidak hanya menceraikanku, tapi kamu juga melaporkan dugaan penggelapan dana ke polisi hingga akun rekening bankku dibekukan semua," teriaknya dengan suara yang bergetar hebat, memperlihatkan ketakutan terbesarnya akan ancaman hukuman penjara yang kini sudah berada di depan mata. Pria yang dahulu begitu berkuasa di rumah kini tampak seperti singa ompong yang sedang mengaum di tengah kepungan para pemburu berwibawa. Aku hanya tertawa kecil, sebuah tawa renyah yang terdengar sangat merdu namun terasa seperti tamparan keras yang meruntuhkan sisa-sisa harga diri pria sawo matang di hadapanku ini. Aku mengeluarkan ponsel pintar mahal dari dalam tas tangan premiumku, lalu mengaktifkan layar sentuhnya untuk memperlihatkan notifikasi jadwal persidangan pidana korupsi internal perusahaan yang sudah siap digelar minggu depan. "Hukum harus tetap berjalan, Mas Danang. Uang ratusan juta rupiah yang kamu transfer secara ilegal ke rekening Maya selama setahun ini harus dikembalikan utuh. Atau kamu bisa menjelaskannya langsung di depan hakim lapas nanti," ucapku dengan senyum manis yang sangat mematikan. Sebelum mereka sempat membalas ucapanku, petugas pengadilan dengan pengeras suara telah memanggil namaku dan tim hukum untuk segera memasuki ruang sidang utama nomor 1. Aku berbalik dengan gerakan yang sangat fleksibel, memamerkan proporsi tubuh body goalsku yang sempurna di hadapan dua pecundang yang kini saling menyalahkan dan berteriak histeris di koridor rumah keadilan itu. Sambil melangkah pasti memasuki ruang sidang, aku berbisik di dalam hati bahwa hari ini adalah akhir resmi dari statusku sebagai istri yang tertindas, dan awal dari kehancuran total bagi mereka yang berani bermain-main dengan kesetiaanku.
Suara ketukan palu Hakim Agung bergema 3 kali di dalam ruang sidang yang megah itu, menandakan bahwa ikatan pernikahan yang selama 3 tahun ini mengurungku telah resmi diputus secara hukum negara. Aku mengembuskan napas panjang dengan keheningan yang penuh rasa syukur, meraba permukaan meja kayu jati di hadapanku dengan jemari yang tak lagi bergetar oleh rasa cemas. Di usiaku yang baru menginjak 25 tahun, status janda yang melekat mulai hari ini sama sekali tidak terasa seperti sebuah aib, melainkan sebuah medali kehormatan atas keberhasilanku lolos dari jerat pernikahan beracun. Balutan bodycon long dress muslimah berwarna terracota premium yang kukenakan siang ini mempertegas bentuk tubuhku yang tetap ramping dan body goals, memancarkan aura kesuksesan yang mutlak. Di seberang meja persidangan, Mas Danang tampak terduduk lemas dengan kedua tangan memegang kepala, menatap nanar selembar kertas putusan cerai yang baru saja diserahkan oleh panitera. Wajah sawo matangnya yang dahulu selalu tampak berseri-seri penuh kepalsuan kini terlihat sangat kuyu, dipenuhi bintik-bintik keringat dingin yang bermunculan di dahi akibat tekanan mental yang bertubi-tubi. Dia tidak hanya kehilangan seorang istri yang cantik dan penurut, tetapi juga kehilangan hak asasi atas seluruh kekayaan dan status sosial yang selama ini dia nikmati tanpa perlu memeras keringat sendiri. Pria itu kini benar-benar sadar bahwa tanpa diriku di sampingnya, dia hanyalah seonggok nama tanpa nilai di tengah kerasnya persaingan kota Jakarta. Di baris kursi penonton sidang bagian belakang, ibu mertuaku tampak menangis terseduh-seduh sambil sesekali mengusap matanya menggunakan sapu tangan katun yang sudah basah kuyup. Wanita tua yang dahulu kerap menghinaku karena masalah keturunan itu kini harus menelan ludahnya sendiri, menyadari bahwa cucu emas yang dia impikan ternyata hanyalah sebuah fatamorgana yang membawa petaka bagi keluarganya. Beliau melirikku dengan tatapan mata yang penuh penyesalan dan ketakutan yang amat sangat, berharap aku akan menoleh lalu memberikan sedikit belas kasihan untuk meringankan beban finansial mereka yang kini minus akibat tumpukan utang. Aku perlahan bangkit dari kursi dengan gerakan yang sangat fleksibel dan penuh keanggunan, merapikan letak hijab pashmina modernku yang membungkus kepala dengan sangat rapi tanpa celah sedikit pun. Aku membalikkan badan, lalu melangkah keluar dari ruang sidang utama dengan langkah kaki yang mantap dan berirama tegas, diikuti oleh 2 pengacara setiaku di belakang. Begitu aku melintasi kursi tempat ibu mertuaku duduk, beliau refleks berdiri dan mencoba menghadang jalanku dengan tubuhnya yang gemetar menahan malu di depan umum. Rania, tunggu dulu, Nak. Ibu mohon jangan sekadar pergi begitu saja setelah semua ini selesai, ratap ibu mertuaku dengan suara melengking parah yang bergetar hebat menahan sesak di dadanya. Danang sudah mendapatkan hukumannya, dia sudah dipecat dan dipermalukan di depan semua orang. Tolong jangan lanjutkan tuntutan pidana penggelapan dana itu ke kepolisian. Ibu bisa jantungan kalau melihat anak laki-laki ibu satu-satunya harus masuk penjara, Nak. Lanjutnya sambil mencoba meraih jemariku dengan wajah memelas. Aku menghentikan langkah kakiku sejenak, lalu menatap wajah keriput wanita tua di hadapanku ini dengan senyuman manis yang sangat tenang namun sedingin es di kutub utara. Ibu salah besar jika mengira air mata ibu hari ini bisa membatalkan proses hukum pidana yang sudah berjalan di Kepolisian Resor Jakarta Selatan, balasku dengan nada suara yang sangat teratur, lembut, dan penuh penekanan yang menusuk dalam. Ketika anak ibu mengambil uang ratusan juta dari rekening perusahaanku untuk membelikan barang mewah untuk selingkuhannya, apakah ibu pernah mengingatkan dia tentang hukum agama dan hukum negara? Sekarang, nikmatilah hasil dari pembiaran yang ibu lakukan sendiri, tambahku dingin. Mas Danang yang mendengar ucapanku langsung berlari menghampiri kami dengan sisa-sisa amarah yang meluap dari dalam dadanya, mencoba memasang badan untuk melindungi ibunya yang mulai lemas. Rania, kamu benar-benar wanita iblis berwajah malaikat.
Kamu sengaja ingin melihat seluruh keluargaku hancur berantakan sampai ke akar-akarnya, kan? Teriaknya dengan suara parau yang menggema keras di koridor pengadilan yang mulai sepi dari aktivitas sidang. Sepasang matanya yang merah menyala menatapku dengan kebencian yang mendalam, tidak rela menerima kenyataan bahwa istri mudanya ini jauh lebih kuat dan mematikan daripada yang pernah dia bayangkan. Aku hanya tersenyum tipis yang sangat misterius, sebuah senyuman penuh teka-teki yang seketika meredam semua teriakan marahnya dan membuat nyali pria sawo matang itu kembali bergidik ngeri. Aku meraba saku pakaianku, mengeluarkan ponsel pintar mahal bertabur kristal, lalu menyalakan layarnya yang menampilkan pesan konfirmasi dari pihak bank mengenai pemblokiran permanen seluruh aset bersama yang pernah coba dia cairkan secara sepihak kemarin pagi. Aku bukan iblis, Mas Danang. Aku hanya seorang pengusaha berumur 25 tahun yang tahu cara membersihkan parasit dari dalam sistem kehidupanku agar usahaku bisa berkembang lebih besar lagi tanpa gangguan, ucapku santai. Dua petugas keamanan pengadilan yang sejak tadi mengawasi kami langsung melangkah maju, memberikan barikade fisik yang kokoh untuk memisahkan Mas Danang dan ibunya dari jangkauan tubuhku yang berharga. Mas Danang hanya bisa melotot frustrasi di balik cengkeraman petugas, menyadari bahwa dia tidak lagi memiliki akses fisik maupun verbal untuk menyakitiku atau memanipulasi perasaanku yang telah membatu untuknya. Penyesalan dan kehancuran total kini telah resmi menjadi menu makanan sehari-hari mereka, tanpa ada lagi jalan keluar yang ramah dari jerat hukum yang kubuat. Aku berbalik dengan keanggunan seorang pemenang mutlak, memamerkan proporsi tubuh body goalsku yang sempurna saat melangkah meninggalkan koridor pengadilan menuju mobil sedan putihku yang sudah menunggu di lobi depan. Sambil masuk ke dalam kabin mobil yang sejuk dan menutup pintunya dengan rapat, aku berbisik pada diriku sendiri bahwa babak pembalasan di pengadilan agama telah usai dengan kemenangan mutlak, dan besok pagi adalah waktunya untuk menyaksikan bagaimana hukum pidana akan menyeret mantan suamiku itu ke balik jeruji besi yang dingin. Hari yang kunantikan akhirnya tiba ketika aku melangkah anggun memasuki area lobi markas kepolisian Resor Jakarta Selatan bersama tim hukumku untuk menghadiri gelar perkara akhir. Udara pagi yang hangat seolah ikut berpihak pada keadilan yang sedang kuperjuangkan, memberikan energi positif yang terpancar jelas dari aura kepemimpinanku sebagai CEO muda. Penampilanku hari ini benar-benar memukau dan berkelas dengan balutan bodycon long dress muslimah berbahan rajut premium berwarna marun yang memperlihatkan siluet tubuhku yang ramping dan body goals. Hijab pashmina sutra senada dililit dengan sangat rapi dan modern di leher, membingkai wajah manisku yang tampak berseri di usiaku yang baru 25 tahun tanpa ada sedikit pun gurat keraguan. Di ruang tunggu Direktorat Reserse Kriminal Khusus yang dibatasi dinding kaca tebal, aku melihat sosok Mas Danang duduk di kursi besi panjang dengan pengawalan dua orang penyidik berseragam lengkap. Wajah sawo matangnya yang dahulu selalu tampak angkuh dan pamer kemewahan kini terlihat sangat hancur, kuyu, dan dipenuhi oleh guratan stres tingkat tinggi yang membuatnya tampak 10 tahun lebih tua. Dia mengenakan kemeja putih polos yang sudah mulai menguning di bagian lengan, sementara tangannya yang gemetar dipasang borgol besi yang dingin, mengunci rapat kebebasan yang selama ini dia salah gunakan untuk berselingkuh dan menipuku. Begitu menyadari kehadiranku melangkah masuk ke dalam ruangan, Mas Danang refleks langsung bangkit berdiri dari kursi besinya, hingga menimbulkan suara dentangan rantai borgol yang memekakkan telinga. Sepasang matanya yang merah padam berkaca-kaca menatapku dengan pandangan yang sangat kompleks, sebuah perpaduan antara kemarahan yang mendalam, rasa malu yang luar biasa, sekaligus keputusasaan yang memohon iba dari mantan istri mudanya. Rania, Mas mohon kepadamu, demi hubungan kita yang pernah ada selama 3 tahun ini, cabut laporan ini, Rania. Ratapnya dengan suara parau yang sangat serak dan bergetar hebat menahan tangis yang akhirnya pecah di depan para polisi.
Aku tidak langsung menghentikan langkah kakiku untuk merespons teriakannya. Aku sengaja berjalan perlahan menuju meja penyidik, lalu meletakkan tas tangan premiumku dengan gerakan yang sangat tenang, anggun, dan penuh wibawa. Aku membalikkan badan dengan santai, memperlihatkan jam tangan pintar berdesain mahal yang melingkar indah di pergelangan tangan kiriku yang kini menjadi simbol kesuksesan finansialku yang mutlak. Setelah menghela napas dalam-dalam, aku menatap lurus ke dalam manik mata mantan suamiku itu dengan ekspresi wajah manis yang sangat datar tanpa ada sedikit pun rasa kasihan yang tersisa di dalam hatiku. Hubungan kita sudah mati dan terkubur rapat semenjak kamu memutuskan untuk membiayai apartemen mewah selingkuhanmu menggunakan uang hasil penggelapan dana di perusahaanku, Danang. Balasku dengan nada suara yang sangat tenang, lembut, namun syarat akan penekanan dingin yang mematikan. Wajah manis dan imutku tetap mempertahankan senyuman tipis yang penuh misteri, membuat Mas Danang seketika terperangah dengan mulut terbuka, karena menyadari bahwa manipulasi air mata yang dia lakukan hari ini sama sekali tidak mempan untuk meruntuhkan keteguhanku. Tapi Mas lakukan itu semua karena hilaf, Rania. Mas berjanji akan mengembalikan seluruh uang ratusan juta rupiah itu, asalkan Mas tidak perlu masuk ke dalam sel tahanan yang mengerikan itu. Teriak Mas Danang lagi dengan histeris. Tubuhnya mencoba melangkah maju mendekatiku namun langsung ditahan dengan tegas oleh dua orang penyidik yang berdiri di sampingnya. Ibuku jatuh sakit lagi di rumah kontrakan karena memikirkan nasibku. Apa kamu tidak punya hati nurani sedikit pun sebagai wanita berhijab yang rajin beribadah? Bentaknya, mencoba menggunakan tameng agama untuk membuatku merasa bersalah atas kehancuran yang dia ciptakan sendiri. Aku tertawa kecil, sebuah tawa renyah yang terdengar sangat merdu namun terasa seperti sabetan cemeti yang menyengat telinga Mas Danang di dalam ruangan yang sunyi dan ber-AC dingin itu. Aku meraba saku luar pakaianku, mengeluarkan ponsel pintar mahal bertabur kristal, lalu menyalakan layarnya untuk memperlihatkan salinan rekening koran digital yang memuat bukti transfer ilegal yang dia lakukan secara konsisten selama 1 tahun penuh ke rekening pribadi Maya. Jangan pernah membawa-bawa nama agama atau hati nurani setelah kamu menginjak-injak kesetiaanku dan membiarkan ibumu menghinaku karena masalah keturunan di rumah sakit waktu itu, ucapku dengan artikulasi yang sangat jelas dan menusuk dalam. Di sudut ruang tunggu yang lain, tampak pula pengacara yang ditunjuk keluarga Mas Danang, hanya bisa menundukkan kepala sambil merapikan berkas-berkas hukum mereka dengan wajah yang pasrah tanpa gairah untuk bertarung. Dokumen forensik akuntansi yang diajukan oleh tim hukumku begitu lengkap, valid, dan tidak memberikan celah sedikit pun bagi pihak lawan untuk melakukan pembelaan atau mencari keringanan hukum di mata penyidik kepolisian. Ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun atas pasal penggelapan dalam jabatan kini sudah terpampang nyata di depan mata pria sawo matang yang dahulu sangat sombong itu. Penyidik senior kemudian melangkah maju dan memberikan isyarat kepada petugas untuk segera membawa Mas Danang masuk ke dalam sel tahanan sementara guna menunggu proses pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan Negeri. Mas Danang hanya bisa pasrah saat tubuhnya ditarik berbalik, langkah kakinya terseret-seret di atas lantai ubin kantor polisi sembari terus menoleh ke arahku dengan tatapan mata yang penuh dengan penyesalan yang teramat sangat. Pria yang dahulu mengusirku dari kamar rumah sakit dengan keangkuhan seorang ayah kini harus merangkak menerima kenyataan bahwa hidupnya telah berakhir di balik jeruji besi yang dingin dan berbau apek. Aku mengambil kembali tas tangan premiumku, merapikan letak lipatan hijab pashmina sutraku yang tampak sempurna, lalu berjalan keluar dari kantor polisi dengan langkah kaki yang sangat fleksibel dan anggun memamerkan siluet body goalsku. Sebelum masuk ke dalam kabin sedan putihku yang nyaman, aku memandang ke arah langit Jakarta yang cerah dengan senyuman kemenangan yang mutlak bersemi di bibir manisku. Aku tahu satu babak pembalasan terbesar telah sukses dieksekusi tanpa meleset sedikit pun, dan besok pagi adalah waktunya untuk menuliskan babak penutup dari kisah transformasiku
menjadi seorang wanita yang sepenuhnya merdeka dan tak tersentuh oleh pengkhianatan. 6 bulan berlalu sejak ketukan palu pengadilan dan penahanan mantan suamiku. Kini aku berdiri di podium utama Aula Hotel Bintang 5 di kawasan Segitiga Emas Jakarta. Cahaya lampu sorot bersinar terang menerpa wajah manisku, memantulkan kilau dari plakat penghargaan top yang Entrepreneur of the Year yang baru saja kuterima di atas panggung. Penampilanku malam ini benar-benar memukau ratusan pasang mata pengusaha sukses yang hadir. Aku mengenakan bodycon long dress muslimah haute couture berwarna pure white dengan aksen brokat premium yang memperlihatkan lekuk tubuh ramping dan body goalsku secara elegan. Hijab pashmina sutra senada dililit dengan gaya modern yang sangat rapi, mempertegas kecantikan wajah imutku yang kini diakui sebagai simbol kesuksesan wanita muda berusia 25 tahun di Indonesia. Riuh tepuk tangan hadirin bergema memenuhi ruangan yang megah ini saat aku melangkah turun dari podium dengan gerakan yang sangat fleksibel, anggun, dan penuh percaya diri. Aku mengulas senyum manis penuh kemenangan kepada para kolega bisnis dan jurnalis yang berebut mengabadikan foto diriku menggunakan kamera profesional mereka. Di dalam saku dress premiumku, ponsel pintar mahalku bergetar pelan, menampilkan ratusan notifikasi ucapan selamat dari para relasi bisnis atas pencapaian luar biasa waralaba kosmetikku yang kini menembus pasar internasional. Di usiaku yang masih sangat muda ini, aku telah membuktikan bahwa badai pengkhianatan terbesar sekalipun justru bisa menjadi bahan bakar paling mematikan untuk melesat menuju puncak kejayaan. Sambil memegang segelas jus jeruk segar, aku berjalan menuju area balkon luar yang lebih tenang untuk menikmati embusan angin malam Jakarta yang sejuk dan menyegarkan pikiran. Dari ketinggian lantai 30 ini, hamparan lampu kota yang berkelap-kelip tampak seperti permata yang berserakan, merefleksikan kedamaian batin yang kini sepenuhnya kumiliki setelah melepas semua beban masa lalu. Aku meraba permukaan jam tangan pintar berdesain mewah di pergelangan tangan kiriku, lalu teringat kabar terbaru mengenai orang-orang yang dahulu mencoba menginjak-injak harga diriku dengan kejam. Air mataku sama sekali tidak pernah tumpah untuk mereka, karena keadilan yang kuperjuangkan telah mengeksekusi mereka dengan sangat sempurna tanpa menyisakan celah untuk bangkit. Melalui pengacaraku, aku baru saja menerima laporan bahwa Mas Danang kini resmi menjalani hari-harinya di dalam sel tahanan lembaga pemasyarakatan dengan vonis 5 tahun penjara akibat kasus penggelapan dana perusahaan. Wajah sawo matangnya yang dahulu selalu pamer keangkuhan kini kabarnya telah berubah menjadi sangat kuyu, kurus, dan dipenuhi penyesalan terdalam yang terlambat datang. Pria yang dahulu begitu sombong mengusirku dari ruang bersalin itu kini harus merasakan dinginnya lantai penjara dan kerasnya kehidupan di balik jeruji besi, tanpa ada lagi uang sepeser pun tersisa di rekening banknya yang telah disita total untuk ganti rugi. Sementara itu, nasib ibu mertuaku yang dahulu kerap menghinaku karena masalah keturunan kini tak kalah menyedihkan di rumah kontrakan sempit mereka di pinggiran kota. Beliau harus menghabiskan masa tuanya dengan merawat dirinya sendiri yang sering sakit-sakitan karena syok berat melihat anak laki-laki kebanggaannya mengenakan rompi tahanan berwarna oranye. Tidak ada lagi pelayan rumah tangga. Tidak ada lagi mobil mewah atas namaku yang bisa beliau pamerkan kepada para tetangga, dan tidak ada lagi kucuran dana miliaran rupiah yang bisa beliau hambur-hamburkan untuk gaya hidup sosialitanya yang palsu. Maya sendiri, sang pelakor yang dahulu begitu percaya diri mengirimkan foto-foto kemesraannya bersama suamiku, kini harus menanggung malu yang teramat sangat di kampung halamannya, setelah identitasnya sebagai wanita perebut suami orang terbongkar luas. Hasil tes DNA prenatal yang dahulu kukunci rapat di ponselku kini telah menjadi rahasia umum, membuat pria yang menjadi ayah biologis asli dari bayinya pun enggan bertanggung jawab dan memilih kabur meninggalkannya.
Wanita itu kini harus berjuang sendirian membesarkan anak dalam kemiskinan dan cemoohan sosial yang kejam, menerima balasan tunai atas keserakahannya yang telah menghancurkan rumah tangga orang lain. Aku menarik napas dalam-dalam, menikmati kesegaran hawa malam yang berembus lembut merapikan sela-sela hijab pashmina sutraku yang tampak sangat anggun di bawah temaram cahaya bulan. Aku meraba ponsel pintarku dari saku baju, menyalakan layarnya, lalu menghapus folder rahasia berisi dokumen tes DNA, foto-foto pengosongan rumah, dan rekaman video tangisan mereka yang selama ini kusimpan dengan rapi. Benda-benda digital yang dahulu menjadi senjata mematikanku untuk menghancurkan mereka kini sudah tidak kuperlukan lagi, karena musuh-musuhku telah kalah telak dan hancur berkeping-keping hingga tak bersisa. Mbak Rania, maaf mengganggu waktunya. Di dalam ada beberapa investor dari Singapura yang sangat ingin bertemu dan membahas kerja sama perluasan pabrik baru kita. Ucap sekretaris pribadi yang tiba-tiba melangkah masuk ke area balkon dengan sikap yang sangat sopan dan hormat. Aku membalikkan tubuh rampingku dengan gerakan yang sangat fleksibel, memamerkan proporsi tubuh body goalsku yang memikat di balik gaun putih mewah yang kukenakan malam ini. Aku mengangguk pelan sembari memberikan senyuman manis terbaikku, menandakan bahwa aku siap untuk kembali melangkah ke dalam aula dan menaklukkan dunia bisnis yang lebih luas lagi. Sebelum melangkah masuk kembali ke dalam keriuhan aula hotel yang mewah, aku sempat menatap bayangan diriku sendiri pada dinding kaca besar yang memantulkan sosok wanita berhijab yang sangat kuat, mandiri, dan berwibawa. Di usiaku yang baru 25 tahun, aku telah melewati fase tergelap dalam pernikahan, membalikkan keadaan dengan kecerdasan mutlak, hingga berhasil berdiri di puncak kesuksesan tertinggi sebagai seorang pemenang yang sejati. Tidak ada lagi tempat untuk kesedihan, tidak ada lagi ruang untuk para pengkhianat, karena hidupku saat ini sepenuhnya milikku dan masa depanku bersinar jauh lebih terang daripada kilau lampu kristal di langit-langit aula ini. Aku melangkah pasti memasuki ruangan pesta dengan ritme kaki yang teratur dan penuh keanggunan, meninggalkan semua kenangan pahit tentang tangisan di ruang bersalin itu jauh di belakang sebagai lembaran sejarah yang telah usai. Sambil menyalami para investor asing yang menyambut kehadiranku dengan penuh rasa kagum, aku berbisik penuh kemenangan di dalam hati, bahwa rahasia terbesar yang dahulu kugenggam kini telah mengantarkanku pada takdir terbaik yang sesungguhnya. Novel kehidupanku yang penuh drama dan pengkhianatan telah kututup dengan akhir yang paling manis, dan malam ini, sang ratu telah resmi bertahta di atas singgasana kejayaannya sendiri, tanpa ada satupun air mata yang sia-sia.